بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak seluruhnya, merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sama-sama bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada dia, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah SAW dalam hadis tidak pernah mewajibkan seorang hafal 30 juz. Tidak pernah. Tidak ada ayat atau hadis yang mewajibkan seorang hafal seluruh Al-Qur'an. Bagi yang hafal, maka itu keutamaan luar biasa. Tapi apa yang diwajibkan? Al-Qur'an diturunkan untuk difahami, kemudian diamalkan. Kemudian apa? Diamalkan. Dan seluruhnya, semua orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari hidayah, maka dia merugi. Keadaannya dhal, mudil, keadaannya sesat, keadaannya dalam kegelapan. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu, atau kata sebagian ulama demi waktu asar, dan semua yashmul, dan semua meliputi makna wal 'asr, karena al-'asr itu masa juga. Seluruhnya manusia fi khusr, dalam keadaan rugi. Kapan mereka enggak rugi? Ketika yahtadi bi kitabillah, ketika mereka mulai mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzi humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang yang diberikan Al-Qur'an atau Alkitab. Bagi kita Al-Qur'an, tapi Allah permisalkan bagi umat sebelum kita. Matsalul ladzina humilut Taurah, perumpamaan orang yang diberikan, turunkan kepada mereka Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengambilnya, tidak memahaminya, tidak mempraktekannya, maka apa? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka, naudzubillah, tidak bedanya dengan keledai, dan ini salah satu makhluk yang bodoh, keledai ini. Allah permisalkan dengan keledai. Yahmilu asfara, yang dia bawa kitab-kitab ilmu di atas punggungnya. Jadi yang dibawa Subhanahu wa taala banyak ilmu, tapi la yantafi', enggak bisa ngambil manfaat, tetap saja dia apa? Keledai. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merugi dia. Maka sebaliknya, ketika kita bisa duduk sama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, maka ini nikmat.
nikmat, Allah gerakkan hati, Allah berikan kesempatan untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, diberikan kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Ini yang paling penting. Jadi panjang umur namun tidak baik amalannya, rugi, khasarah. Kemudian punya amalan tapi tidak panjang umurnya, baik namun tidak sebaik yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka nikmat ketika Allah berikan kesempatan, dan hidup ini nikmat. Kehidupan ini apa? Nikmat. Dan perlu disyukuri. Terkadang seorang ketika mendapatkan beberapa masalah, problem, dia menganggap hidupnya itu remeh. Subhanallah. Padahal di antara nikmat Allah yang luar biasa, seseorang diberikan hidup. Maka seringkali ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW mencela seorang yang yai'as, putus asa. Putus asa dari rahmat Allah ketika dia hidup. Ketika seorang diberikan kehidupan, artinya Allah berikan kepada dia apa? Kesempatan. Orang bisa jadi dalam hidupnya kufur, bisa jadi dalam hidupnya musyrik, bisa jadi dalam hidupnya berbuat maksiat, berbuat salah. Dan hampir sebagian besar sahabat Rasulullah SAW seluruhnya dahulu apa? Musyrikin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebelum jadi khalifah kedua, musyrik. Bahkan termasuk orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika diberikan kehidupan suatu yang mahal, diberikan dia kesempatan. Dan orang yang beruntung apa? Orang yang mengambil kesempatan tadi dan dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah surat yang mungkin semuanya hafal. Semuanya hafal dan sering membacanya. Dan ini perlu difahami. Terkadang seseorang ketika belajar, hendak dia belajar dari yang paling dasar dan dekat dengan dia. Hendak dia belajar dari yang paling dasar dan dekat dengan dia. Subhanallah, 5 tahun, 10 tahun ikut kajian di masjid, alhamdulillah bagus. Cuma terkadang yang dasar-dasar lewat darinya. Terkadang ayat-ayat yang dia baca, surat-surat yang dia baca keseharian, dia tidak memahaminya. Dan ini apa? Termasuk khasarah. Kata para ulama, dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ada caranya. Terkadang ketika seorang mengikuti arus yang ulama sudah tetapkan, ulama telah berikan anjurannya, akan lebih mudah untuk dia. Beda orang yang melawan arus, waktu yang ditempuh panjang, yang diraih sedikit. Walaupun sudah bagus ketika dia duduk di majelis apa? Di majelis ilmu. Tapi karena salah cara belajarnya, akhirnya waktu yang sekian panjang dalam hidupnya banyak yang terlewatkan dari hal dasar dan dia tidak memahaminya. Banyak yang lewat dari hal dasar dan dia tidak memahaminya. Contohnya, walaupun sekarang kita bahas surat Al-Falaq, contohnya seringkali orang tidak memahami makna atau tafsir surat Al-Fatihah. Padahal 17 kali dalam sehari wajib dibaca, itu yang wajib. Kalau ditanya, subhanallah, sudah duduk di majelis ilmu sekian tahun, tanya tafsir surat Al-Fatihah. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Apa makna Alhamdulillah Rabbil Alamin? Apa hadis tentang Al-Fatihah? Apa keutamaan tentang Al-Fatihah? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Fatihah ini dibagi menjadi 2 bagian oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bagian untuk hambanya, satu bagian untuk memuji Allah, satu bagian untuk hambanya. Begitu sayangnya, padahal sekian waktu dia tempuh apa? Menuntut ilmu. Nah, maka tidak ada kata terlambat bagi seseorang apa? Dia mengulang ketika dia mempelajari ilmu, dia mengulang dari yang dasar. Mulai dari hal yang ringan. Bahkan ketika seorang menuntut ilmu, para ulama memulainya selalu mengulang hal yang dasar. Dan hal itu diulang terus-menerus. Kenapa? Karena
ilmu yang wajib bagi seorang muslim adalah ilmu yang sudah wajib dia amalkan, bukan ilmu yang masih jauh amalannya dari dia. Datang di majelis ilmu, jauh dia akan bab jihad, jauh dia akan mengamalkan jihad fisabilillah, jihad perang. Namun yang pertama kali dia pelajari apa? Tentang jihad. Datang ke majelis ilmu, jauh dia dari menjadi pemimpin, dia nggak jadi pemimpin. Yang dia pelajari pertama, hukum tentang memimpin kaum muslimin. Padahal ahkam wudu, ahkam salat, bacaan salat, padahal ayat-ayat atau surat-surat yang sehari-hari dia baca belum dia fahami. Dan ini apa? Termasuk kerugian ketika seorang tidak menuntut ilmu sesuai apa? Arahan yang diberikan oleh para ulama. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara surat yang ringan tersebut adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq semuanya kita hafal ya. Dimulai dari apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat pertamanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini ada 5 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Falaq, diakhiri dengan ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq, dan para ulama ketika ingin membahas satu surat dalam tafsir, mereka biasa membagi surat ini apakah ini makkiyah atau madaniyah. Apa bedanya? Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Terus sebagian mengatakan makkiyah yang turun di Mekkah, madaniyah yang turun di Madinah. Untuk apa fungsinya? Agar ketika menafsirkan ayat ini memahami keadaan saat itu Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat ini, apa momen yang terjadi, bagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat-ayat dan surat yang akan dibahas tersebut. Maka disebutkan surat Al-Falaq ini adalah surat Madaniyah, surat yang turun ketika Rasulullah SAW setelah berhijrah. Dan surat Al-Falaq adalah salah satu dari surat Al-Mu'awwidhatain. Apa Mu'awwidhatain? 2 surat yang isinya meminta perlindungan, isinya isti'adzah. Ketika seorang baca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini namanya kalimat isti'adzah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. 2 surat ini disebutkan surat Mu'awwidhatain. Dari mana? Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kita bacakan. Rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Uqbah ibn Amir, dari Uqbah ibn Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayat unzilat hadhihi lailah lam yura mithlahunna. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian mengetahui bahwasannya diturunkan ayat di malam ini, kata Rasulullah SAW, yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran sepertinya. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhatain wa yanfuthu fi. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau merasakan sakit di badannya, ia membacakan 2 surat yang meminta perlindungan kepada Allah, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia meniupkan di tempat sakitnya. Falamma ishtadda waj'ahu kuntu aqra'u alaihi. Ketika Rasulullah SAW betul-betul sakit, wallahu taala alam, ini condong ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, kuntu aqra'u alaihi. Kata Aisyah, aku yang membacakan kedua surat ini kepada Rasulullah, wa amsahu biyadihi alaihi, dan aku yang mengambil tangan Rasulullah SAW, mengusapkan tangannya Nabi sendiri di tempat yang Nabi merasakan sakit, raja'a barakatiha, mengharapkan keberkahannya. Kenapa Aisyah mengatakan mengambil tangan Nabi dan mengusapkan dengan tangan Nabi sendiri, bukan tangan Aisyah? Karena ini kekhususan Rasulullah SAW, seluruh yang terlepas dari Rasulullah SAW atau bagian badan Rasulullah SAW, Allah jadikan berkah. Seperti Allah turunkan kepada air Zam-Zam barakah, khusus hanya untuk Rasulullah SAW, Allah jadikan seluruh anggota badannya ini barakah. Seluruh anggota tubuhnya apa? Barakah.
Maka Aisyah mengatakan raja'a barakatiha. Kemudian dalam hadis lain, anna Rasulullah SAW kana yata'awwadhu min a'yunil jan wa 'ainil insan. Dahulu Rasulullah SAW seringkali meminta perlindungan kepada Allah dari mata panasnya jin atau mata panasnya manusia, yang dari hasad, dari pujian-pujian orang yang memuji tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazalat al-mu'awwidhatan akhadha bihima. Ketika turun dua surat ini, maka Rasulullah SAW mencukupkan dirinya dengan membaca dua surat ini dan meninggalkan atau mencukupkan dirinya dari membaca doa-doa yang lain. Kenapa? Karena luar biasanya makna yang terkandung dalam dua surat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk ke ayat pertama dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, surat yang penting kita baca 5 ayat. Didahului surat ini, tidak termasuk dari surat ini, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang khusus Allah turunkan membuka setiap surat, kecuali dalam surat At-Taubah dan surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau satu surat yang Allah turunkan untuk membuka setiap surat? Jadi itu salah satu penyebab kenapa sebagian para imam ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahimnya jahar, ada yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar. Syafi'iyah, para ulama kalangan Syafi'iyah, mereka melihat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mereka melihat bahwa Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertamanya. Dan itu pun yang dituliskan di dalam Al-Quran dengan riwayat yang sampai kepada kita. Jadi ada beberapa riwayat Al-Quran, namun yang dibukukan di mushafnya Madinah, riwayat Hafiz an Asim, yaitu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dalam surat ini, ketika kita membuka setiap surat, maka bukan bagian dari suratnya, yaitu satu ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran untuk membuka setiap surat. Ayat pertamanya adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Apa artinya? Qul, apa artinya? Katakan a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabbnya Al-Falaq. Ini ayat pertama yang Allah turunkan yang isinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Isinya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu faedah adab berdoa. Ketika seorang berdoa, hendak dia puji Allah dulu. Jadi bukan enggak boleh minta langsung ketika doa, tapi adabnya ketika Allah menurunkan satu doa di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW ketika berdoa, adabnya memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Allah katakan dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Maka minta Allah dengannya. Minta Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat pertama ini, qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Ketika disebutkan katakanlah, ini menunjukkan amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah yang Allah sampaikan kepada Jibril, amanahnya Jibril disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umatnya. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung, meminta perlindungan birabbil falaq, dengan Rabbnya Al-Falaq. Apa arti kalimat Rabb? Apa bedanya kalimat Allah dengan kalimat Rabb? Rabb ini maknanya, kalau Allah dikata Al-Ilah, yang disembah. Kalau Rabb artinya mengandung beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Seorang lelaki di rumahnya, seorang suami
dalam bahasa Arab disebut Rabbul Bait. Kenapa disebut Rabbul Bait? Karena dia yang ngatur urusan rumahnya. Ar-Rabb salah satu nama dan sifat Allah. Apa artinya? Allah yang mengatur alam semesta. Artinya Allah yang memiliki alam semesta. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan alam semesta. Wallahu Raziq, Allah yang memberikan rezeki terhadap alam semesta. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung, dan ini perintah dari Allah SWT. Artinya Allah ajarkan kepada Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan kita semua sekarang termasuk orang yang mendengar disuruh oleh Allah SWT untuk minta perlindungan kepada Allah dari hal yang akan disebutkan. Allah katakan, qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Rabbnya al-falaq. Apa itu falaq? Falaq dari kata faliq. Faliq itu apa? Faliqul habbi wan nawa. Dalam ayat Allah terangkan yang memecah biji-bijian. Ketika ada biji-bijian tumbuh di bumi, sebelum tumbuh jadi pohon, Allah yang memecahnya. Faliq ini apa? Yang memecah. Faliqul isbah, yang memecah gelapnya cahaya langit. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dari sekian bahasa Arab, Al-Quran bahasa yang sastranya paling tinggi. Ketika seorang menafsirkan Al-Quran, atau tentu menafsirkan bukan dengan akalnya, dengan riwayat, salah satu yang kita baca tafsir Ibn Katsir yang menafsirkan dengan riwayat, seorang akan dapati bagaimana tingginya bahasa Al-Quran. Kenapa Allah nggak katakan qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau qul a'udzu billah? Kenapa Allah katakan qul a'udzu birabbil falaq? Karena Rabbil Falaq ini akan nyambung dengan penjelasan setelahnya. Allah katakan, mintalah perlindungan kepada Rabbil Falaq, Tuhannya subuh. Maksudnya apa? Yang memecah gelapnya malam dengan cahaya subuh. Fajr, ketika tiba waktu subuh, seorang yang keluar di pagi hari melihat matahari terbit, subuh itu tidak datang kecuali ketika ada garis yang apa? Memecah langit, cahaya yang memecah gelapnya langit. Makanya ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada fajar yang dusta, artinya belum mulai terang namun gelap kembali. Kalau di Saudi atau dulu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika subuh azannya 2 kali. Azan yang pertama, atau di zaman Rasulullah SAW disebutkan juga, azan yang pertama fajar kadzib, fajar yang dusta, belum waktunya, terang sebentaran berapa. Yang kedua fajrus shadiq, fajar yang betul-betul. Kalau melihat ke langit, itu langit seperti dibelah. Cahaya itu apa? Membelah. Makanya ketika orang berpuasa, Allah suruh mereka makan dan minum sampai hatta yatabayyana lakumul khattul abyadu minal khattil aswadi minal fajr. Kata Allah, sampai kelihatan di langit ada garis abyad, garis putih, minal khattil aswadi minal fajr. Dari garis yang hitam dari waktu fajar. Allah suruh minta perlindungan di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu fajar, yang Allah belah itu gelapnya malam dengan cahayanya pagi. Ada apa di waktu malam? Ya, kita melihat. Itu ayat pertama memuji Allah SWT. Ayat kedua, Allah kabarkan dari apa kita suruh minta perlindungan? Min syarri ma khalaq. Ini permintaan pertama yang Allah ajarkan kepada kita. Kita disuruh minta agar Allah lindungi kita dari ini, dari kejelekan segala makhluk, seluruhnya. Semua makhluk. Makhluk itu apa? Yang diciptakan. Bukan cuma manusia, bukan cuma jin, bahkan tempat, satu daerah, waktu, dan lain sebagainya memiliki kebaikan dan keburukan. Makanya ketika seorang
Turun di satu tempat, ada doanya agar apa? Allah lindungi dia di tempat tersebut. Masuk ke dalam rumah, minta perlindungan Allah. Keluar rumah, minta perlindungan Allah. Seluruh makhluk memiliki potensi apa? Baik dan buruk. Maka hal yang paling pertama diminta, yakni minta perlindungan dari kejelekan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Adapun manusia, hadits wala haraj. Kita sebutkan bahwasannya manusia pasti punya kejelekan. Gak ada yang bilang manusia seluruhnya baik. Gak ada. Dalam diri manusia Allah katakan wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka apa? Dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada manusia, ada diilhamkan kepada mereka perbuatan jeleknya dan perbuatan baiknya. Mereka yang memilih. Dan jin pun serupa. Ada kejelekan yang diberikan oleh jin. Begitu juga apa? Binatang. Hatta binatang punya kejelekan. Hatta kucing punya kejelekan. Maka di ayat yang pertama Allah perintahkan kita dari meminta perlindungan dari seluruh makhluk yang memiliki potensi keburukan, agar keburukan itu tidak menimpa kita. Jadi kalau ada keburukan di luar yang mengintai kita, pertama kali yang Allah suruh minta perlindungan dari apa? Dari seluruh kejelekannya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini ayat yang keberapa? Kedua. Ayat yang ketiga apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan ghasiq, malam apabila telah apa? Gelap. Allah katakan aqimis salata liduluki syamsi. Ya, sampai ayat ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dalam ayat lain Allah katakan dirikan salat dari waktu fajar sampai ghasaqil lail. Ghasaqil lail ini kapan? Ketika langit sudah mulai betul-betul ketutup, betul-betul gelap, cahayanya hilang. Matahari betul-betul apa? Terbenam. Maghrib belum ghasaqil lail. Ketika Isya sudah lewat, mulai apa? Ghasaqil lail. Di ayat yang ketiga Allah perintahkan kita, dan Allah kabarkan sekaligus bahwasannya selain seluruh manusia atau seluruh makhluk yang Allah ciptakan punya potensi buruk yang mungkin menimpa kita, Allah kabarkan ternyata dari waktu yang Allah ciptakan ada waktu yang keburukan lebih banyak, lebih dominan di waktu tersebut. Apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatannya malam apabila telah menyelimuti sempurna malamnya. Makanya maling adanya kapan? Di malam hari. Orang mabuk adanya di mana? Di malam hari. Bahkan orang di antara pemabuk, kalau mabuk siang-siang orang bingung, kenapa mabuk siang-siang? Kenapa? Karena mabuk kejahatan adanya di kapan? Malam. Semua yang buruk-buruk lebih berpotensi kapan? Di malam. Dan malam itu lebih berpotensi untuk apa? Seorang berbuat jahat. Kenapa? Allah suruh kita meminta perlindungan di malam hari. Kenapa Allah nggak jelaskan siang hari? Di antara faedahnya, manusia Allah jadikan fitrahnya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malamnya sebagai tempat istirahat. Walaupun ada sebagian orang kerja malam, tapi secara umum sedunia ini malam tempat istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu apa? Tempat mereka beraktivitas. Ma'ash, kehidupan, mencari kehidupan. Manusia tidak ada yang kuat tanpa tidur. Maka ketika datang malam hari, keadaan manusia akan lebih lemah daripada apa? Siang hari. Keadaan manusia akan lebih lemah daripada siang hari. Kalau ada gangguan di siang hari, dia waspada karena dia apa? Sadar.
Tapi begitu datang malam hari, jangankan gangguan yang besar, binatang melata datang menyengatnya, dia lemah. Subhanallah. Maka Allah kabarkan ada waktu yang kejahatan lebih potensi menimpa seorang manusia. Kapan? Malam. Kenapa? Karena dia istirahat. Tubuhnya lebih lemah dalam merespon atau membela dirinya. Kenapa? Karena tidur. Jadi ketika tidur, ada ular, ada binatang. Jangankan ular yang menyeramkan. Kadang ada serangga kecil pun gigit dia, apa? Dia nggak bisa melindungi tubuhnya. Karena dalam keadaan apa? Nggak sadar. Maka Allah perintahkan, yang kedua nih subhanallah, datang Islam. Ini luar biasanya Islam. Luar biasanya Al-Quran. Datang Al-Quran ayat-ayat Allah rahmatan, sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ajarkan kepada kita ada hal-hal yang jelek yang mungkin menimpa kita. Disuruh kita minta perlindungan walaupun sebelumnya kita gak pernah kepikiran. Tapi karena Allah yang ciptakan kita, Allah tahu, Allah katakan kepada kita, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu waktu-waktu kita lemah. Subhanallah. Maka ayat yang kedua apa? Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan malam apabila malam itu telah apa? Sempurna, gelap gulita sudah. Jadi tadi yang pertama di ayat kedua yang diminta apa? Minta perlindungan dari seluruh kejelekan makhluk. Apa aja potensi kejelekan minta Allah lindungi. Kemudian ini bab zikril khas ba'dal 'am. Allah menyebutkan perkara yang lebih khusus, padahal yang kedua ini di ayat ketiga meminta perlindungan yang kedua ini masuk di ayat yang sebelumnya, seluruh ciptaan Allah yang jelek. Tapi Allah sebutkan kenapa? Menunjukkan lebih darurat. Dari seluruh kejelekan, waktunya yang paling manusia harus tambah ekstra minta perlindungan sama Allah kapan? Malam. Gini nih Allah kasih tahu. Ya, seringkali Allah menyebutkan secara umum global, kemudian Allah sebutkan khusus satu persatu. Dari seluruh ciptaan, dari seluruh waktu, Allah gak sebutkan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, Allah gak sebutkan. Yang Allah sebutkan kapan? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya waktu ini lebih rentan manusia untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya apa? Yang keempat, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. An-naffatsat fil 'uqad. Dan dari kejelekan an-naffatsat. Apa? Dukun-dukun atau wanita-wanita yang meniup apa? Tali buhul. Apa maksudnya? Dari kejelekan sihir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebutkan setelah kejelekan malam, Allah sebutkan ternyata dari sekian kejelekan yang ada di waktu malam, ada maling, ada binatang, ada serangga, mungkin diserang dan lain sebagainya. Ternyata ada yang lebih jelek lagi. Manusia lebih rentan lagi buat kena. Manusia lebih lemah lagi ngadepinnya. Apa? Wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Dan dari kejelekan dukun-dukun yang tiup apa? Tali atau buhul yang diikat untuk sihir. Ayat yang keempat dalam surat Al-Falaq ini menjelaskan kalau sihir itu ada. Jadi kalau orang bilang wah nggak percaya sihir, berarti dia nggak beriman kepada Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, Allah katakan sihir itu ada. Justru karena ada, Allah suruh minta perlindungan. Seperti khamar itu ada, memabukkan, Allah bilang jangan diminum. Seperti jin itu ada, kata Allah jangan diikuti. Maka sihir itu apa? Ada. Taib, kenapa begitu bahayanya sihir? Kenapa kok lebih bahaya dari sekian kejelekan yang ada di waktu malam hari? Kenapa sihir yang lebih bahaya?
Apa itu sihir? Ibarah amma khufiya wa la tufa sababuh, kata ulama. Disebutkan dalam kitab Tauhid bahwasannya sihir itu apa? Ibarah, perumpamaan terhadap sesuatu yang tersembunyi, gambaran atau perumpamaan terhadap sesuatu yang gak kelihatan, kasat mata. Ibarah amma khufiya wa la tufa sababuh. Dan sebab-sebab, dampak-dampak yang diberikan atau sebab-sebab yang memberikan dampak dalam perbuatan sihir ini begitu halus, gak terasa oleh manusia. Di sihir itu apa? Ada. Apa hukum sihir? Haram. Dan orang yang berlaku sihir, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, man ata'arrafan, barang siapa yang datang kepada dukun dan dia tidak percaya, maka tidak diterima. Cuma datang doang nanya, atau nanya, mendengar kabar dari dia, menanyakan, penasaran tentang apa yang dia kabarkan, maka tidak diterima sholat yang 40. Sebagian ulama mengatakan 40 sholat atau 40 hari. Tetap wajib sholat tapi gak diterima sholatnya. Dan barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia percaya apa yang dia katakan, maka telah apa? Kafir kepada bima unzila ala Muhammad, terhadap yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Itu orang yang nanyain, yang datang. Orang yang berlaku sihir, hukumnya apa? Kafir juga. Kenapa? Karena sihir hakikatnya tidak dibantu kecuali oleh jin. Tidak dibantu kecuali oleh jin. Tentu semuanya dengan takdir Allah SWT. Gak ada. Buruk dan baik semuanya terjadi atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah kabarkan tentang sihir ini di ayat yang lain. Ketika Allah turunkan dua malaikat bibabila Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah uji, kirimkan dua malaikat untuk mengajarkan sihir. Sebelum diajarkan, diuji Bani Israel. Disebutkan atau sebelumnya Bani Israel dikatakan jangan belajar, fala takfur, jangan kufur sama Allah SWT. Kenapa kufur? Karena jin mustahil dia akan bantu manusia kecuali dia jadikan orang tersebut kafir kepada Allah. Dirasa atau tidak? Kalau orang ini orang yang tidak punya iman, maka langsung disuruh berbuat kufur. Yang jelas kufurnya. Disuruh sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini memiliki keimanan, maka cara iblis atau cara syaitan ganggu dia dan mengeluarkan dia dari agamanya bermacam-macam. Sebagian karena punya iman, sebagian kaum muslimin yang belajar sihir gak mungkin disuruh sujud kepada selain Allah, gak mau. Orang yang punya iman disuruh sujud kepada selain Allah gak mau. Maka disuruh apa? Disuruh beribadah, tapi ibadahnya bukan kepada Allah. Disuruh puasa. Buat siapa puasanya? Buat jin. Kenapa dia puasa? Karena syarat dari apa? Dari jin. Maka sarfu ibadah ila ghairillah. Disuruh rajin sholat. Kalau mau dibantu sama jin, suruh rajin sholat tiap hari di masjid. Buat apa dia sholat di masjid? Buat siapa? Buat jin. Lihat pinternya jin. Jadi dia lihat siapa yang dia ganggu. Ketika yang diganggu orang yang faham akan agama Allah, maka cara dia mengeluarkan orang ini dari agama Allah bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Intinya apa? Tidak ada, dan ini Allah menjelaskan, tidak ada yang dibantu dengan jin kecuali telah apa? Diadakan perjanjian antara jin tersebut dengan orang tersebut untuk membuat dia kafir kepada Allah. Sehingga orang yang berlaku sihir pasti kafir. Tidak mungkin enggak. Dukun pasti kafir. Gak ada dukun gak kafir. Karena tidak akan dibantu oleh jin kecuali dia telah mengamalkan amalan sampai dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kembali ke ayat ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan perempuan-perempuan yang meniup tali buhul. Kenapa disebut perempuan? Allah Ta'ala mungkin karena banyak yang melakukan ini perempuan.
Jadi kita dikenal nenek-nenek sihir. Perempuan, kata di kita juga di Indonesia dikenalnya perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang melakukan. Intinya apa? Dari kejelekan dukun-dukun yang meniupkan tali buhul. Kenapa Allah sebutkan tali buhul? Karena ini salah satu praktek dukun. Ini salah satu praktek yang melekat sama dia. Ketika saya sebentar lagi akan jelaskan hakikatnya sihir. Ketika Anda faham hakikat sihir, Anda akan mikir, oh ternyata seperti itu. Menjadi ringan di mata Anda sihir. Menjadi lemah di mata Anda sihir. Tadinya sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Wajar karena nggak diketahui. Sihir, kita katakan tadi ya, bahwasannya tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan jin. Taib. Dukun yang sudah punya perjanjian dengan jin, ketika mau melakukan sihir, subhanallah, lemah sihir ini. Kalau orang yang faham dan berlindung kepada Allah, sihir ini lemah. Makanya Allah suruh minta perlindungan. Kalau dia nggak minta perlindungan kepada Allah, mungkin terkena dia sihir. Dukun yang minta atau punya perjanjian dengan jin tadi, ketika ingin mencelakai seseorang, dia akan mengambil sesuatu yang identik dengan orang tersebut. Entah rambutnya, entah bajunya. Dahulu seperti ini. Sekarang ada fotonya. Untuk apa? Karena dia punya perjanjian dengan jin. Cara dia mengirimkan jinnya dengan sesuatu yang identik tadi. Diambil sesuatu itu, kemudian dia ikat. Dia ikat sesuatu tadi, dia tiup. Kenapa dia tiup? Ini untuk kasih alamatnya. Jadi kalau mau kirim anak buah, kalau kita sekarang saya gambarkan sihir ini dengan makhluk yang kelihatan. Ada penjahat punya anak buah. Nah, penjahat tadi ketika mau kirimkan anak buahnya dikasih unjuk sesuatu yang identik. Si fulan celakai dia. Ketika mencelakai anak buahnya tahu dari mana? Diambil sesuatu yang identik dengan dia. Entah rambutnya, entah fotonya. Kemudian ditiup-tiup oleh dia. Kenapa ditiup-tiup? Itu yang diajarkan oleh jinnya. Dia sebutkan baca-bacaan yang diajarkan oleh jinnya. Untuk memanggil apa? Jinnya. Kemudian diikat. Menandakan apa? Ini fulan yang dicelakai, ini si fulan namanya. Maka jin-jin tadi mengirimkan gerombolannya. Atau mengirimkan utusannya. Dicari, mana si fulan? Sampai kepada si fulan. Karena kita semuanya gak ada yang bisa melihat jin. Maka hal ini menjadi apa? Hal yang dahsyat di hadapan kita. Padahal kalau dibentukkan realitas seperti itu. Jin tadi punya kawanan, maka dia datang. Datang jin tadi menggoda. Salah satu perbedaan jin dengan manusia, seperti setiap makhluk punya perbedaan. Singa punya taring untuk menggigit, ular dia jalan dengan perutnya. Jin ini Allah ciptakan bisa masuk aliran darah anak Adam. Maka ketika dia datang untuk mengganggu anak Adam, sedangkan anak Adam tadi dalam keadaan lemah, dia mungkin masuk aliran darah anak Adam. Mungkin diberhentikan darahnya di dalam. Mungkin diganggu dia. Mungkin dibuat was-was. Kalau kita baca surat An-Nas nanti, ternyata jin bisa membisikkan di hati manusia sampai manusia itu bingung. Suara hatinya yang dia bicara di dalam dirinya sendiri atau itu suara dari jin. Sulit untuk membedakan. Dibuat gila dia. Dibuat pandangannya ketika melihat istrinya menjadi benci terhadap istrinya. Dibuat dalam mimpi-mimpinya hal-hal yang dia benci terhadap apa? Keluarganya. Dikacaukan kehidupannya, subhanallah. Ini sihir. Dan sihir apa? Memisahkan antara kedua pasangan. Kenapa? Dengan cara seperti ini. Dia bisa mencelakai seseorang. Seperti kita bisa mengambil pisau menusuk orang, jin pun bisa. Dan ini ada. Maka karena kita gak bisa lihat jin, Allah gak bilang dari kejelekan pencuri, enggak. Allah gak bilang dari kejelekan penjahat atau penyamun atau pembunuh, enggak. Kenapa? Karena penjahat, penyamun kita lihat. Kalau jin, kita gak lihat. Maka ketika jin yang ganggu, Allah suruh minta perlindungan kepada zat yang ngelihat jin, jin gak lihat Allah.
Subhanallah. Kalau minta perlindungannya ke Allah, lemah itu jin. Minta perlindungan kepada Allah maka menjadi lemah. Fadhal azan dulu, udah waktu azan ya. Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita teruskan sedikit. Maka yang ketiga di ayat yang keempat, ketiga yang diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ajarkan supaya kita meminta kepada Allah supaya dilindungi, di ayat keempat ini adalah wa min syarri an-naffatsat fil 'uqad, dari kejelekan wanita-wanita yang meniup-niupkan tali buhul, yang meniup-niupkan sihir di tali buhul. Alhasil intinya di ayat keempat ini bahwasanya Allah mengabarkan sihir itu ada. Sihir itu hak dan ada. Seperti jin itu ada, sihir itu ada. Dan hukum berbuat sihir adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mengetahui sihir itu ada dan orang yang berbuat sihir itu kufur, maka orang-orang muslimin yang Allah merahmati mereka semua, menyayangi hamba-hambanya, Allah perintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena yang dilawan adalah sesuatu yang tidak terlihat. Karena yang dilawan adalah sesuatu yang tidak terlihat. Maka meminta perlindungan kepada zat yang melihatnya, yang mengetahui gerak-gerik jin. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Pasti Allah lindungi dia. Orang yang meminta perlindungan kepada Allah, pasti Allah lindungi dia. Bisa jadi Allah takdirkan dia terkena musibah, padahal dia sudah meminta perlindungan, namun musibah tadi tidaklah terlalu berdampak bagi dirinya, karena dia telah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah terkena apa? Sihir. Bagaimana kok Rasulullah SAW kena sihir? Memang Rasulullah SAW enggak minta perlindungan kepada Allah? Minta. Apakah Rasulullah SAW imannya rendah? Enggak. Tapi Allah takdirkan li hikmatin, untuk hikmah balighah yang nyata. Hidupnya Rasulullah SAW ini percontohan. Hidupnya Nabi itu apa? Percontohan dan hukum syariat untuk manusia. Makanya hadis dari Rasulullah SAW itu bukan cuma perkataan, perbuatan dan apa yang terjadi kepada Nabi namanya hadis, menjadi satu apa? Hukum syar'i. Entah nanti wajib, haram, mubah, makruh dan lain sebagainya. Hidup Nabi itu percontohan. Maka kalau ditanya, apakah Nabi itu ketika hidup miskin, selalu miskin? Enggak. Nabi pernah hidup miskin, kekurangan. Ketika Nabi hidup miskin seperti ini, kaum muslimin suruh bersikap, diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW diberikan masa-masa dia hidup kaya luar biasa. Dari mana kita tahu? Ada satu orang datang kepada Rasulullah SAW ngasih hadiah. Kemudian Rasulullah SAW tahan. Rasulullah SAW suruh apa? Tunggu. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang berbuat sana'a bik ma'rufan atau kemaqal, berbuat kebaikan kepada kita, fakafi'uh, maka balas. Fa illam tajid ma tukafi'uh, kalau kita belum dapat sesuatu untuk membalasnya, katakan jazakallahu khairan jaza, semoga Allah membalaskan kepada kamu kebaikan, jazakallahu khairan. Maka orang tadi disuruh tunggu, kemudian dipenuhi tangannya oleh Rasulullah SAW emas. Sepenuh kedua tangannya dipenuhi emas, diberikan oleh Rasulullah SAW untuk dia. Ada orang miskin punya emas, ngasih hadiah? Itu masa Rasulullah SAW kaya. Kemudian ada seorang sahabat ketika masuk Islam, Fathul Makkah kalau salah, dia masuk Islam, masih saja Rasulullah SAW kasih dia harta terus. Disebutkan sampai 3 lembah kambing. Jadi kambingnya bukan 1 kandang 20 kambing, bukan. Nabi berikan ke orang ini, ke satu orang, 3 lembah kambing. Lembah tuh gede. 1 lembahnya full dengan kambing. 3 lembah kambing. Ada orang miskin berikan ini? Ya. Kemudian ada masa-masa Rasulullah SAW pas hidupnya. Kenapa Allah jadikan seperti itu?
li hikmatin, untuk hikmah. Kemudian Rasulullah SAW pernah sholat lupa. Sholatnya harusnya 4 rakaat, namun Rasulullah SAW sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berdiri di belakang. Ada seorang sahabat berdiri. Dia tanya Rasulullah, apakah sholat telah diqasar atau memang engkau lupa? Sahabat yang lain lihat kepada dia. Kok berani betul negur Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW melihat ke sahabat yang lain, kata Rasulullah SAW, betul omongan dia. Sahabat bilang betul, kurang rakaatnya. Maka Nabi menambah rakaatnya, menambahnya dengan sujud sahwi. Jadi hukum. Rasulullah SAW berbuat jadi apa? Hukum. Jadi kehidupan Rasulullah SAW itu aplikasinya dari apa? Al-Quran dan syariat yang Allah turunkan. Begitu juga Allah takdirkan Rasulullah SAW terkena apa? Sihir. Dan sihir yang mengenai Rasulullah SAW itu tidak terlalu berdampak. Hanya yukhayyal lahu, hanya dihayalkan sesuatu, ada sesuatu yang dihayalkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah turunkan apa? Malaikat Jibril datang meruqyah Rasulullah SAW dan diambil sihirnya, dilenyapkan. Disebutkan yang menyihirnya Labid bin A'sam. Dilenyapkan sihir tersebut. Ketika Rasulullah SAW disihir, menunjukkan syariat seorang diruqyah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah meminta apa? Kesembuhan. Jadi kalau ada orang datang mengatakan ini diajarkan qul a'udzu birabbil falaq, tapi Rasulullah SAW terkena sihir, apa Rasulullah SAW tidak praktekkan? Praktekkan. Tapi hidupnya Rasulullah SAW apa? Untuk dijadikan percontohan, hikmah, li hikmatin baligh, untuk sebuah hikmah yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya adanya syariat. Maka itu di ayat yang keempat, hal yang ketiga yang wajib kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat rentan terkena kepada kita. Dan di ayat yang kelima ini hal yang paling bahaya dari sihir. Ternyata ada yang lebih bahaya lagi dari apa? Sihir. Subhanallah. Apa yang kelima? Allah katakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Dan dari kejahatan orang yang sudah hasid itu sudah hasad dan menargetkan. Idza hasad. Apa itu hasad? Hasad ini dengki di hati. Orang yang hasad, dia jauh dari kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hasad? Hasad ini timbul iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada selain dirinya. Hasad ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada 2. Hasad ini kata Ibnu Qayyim apa? Rahimahullah ada 2. Yang pertama, ini hasad secara umum. Ini dampaknya tidak terlalu bahaya, cuma buat orang yang hasadnya saja dampaknya. Maksudnya apa? Iri setiap kali lihat nikmat yang dia nggak punya. Siapa yang diirikan? Pokoknya semuanya. Lihat orang senang, dia iri, bergumam sendiri. Orang senang, saya susah. Merasa qismahnya Allah, pembagiannya Allah tidak adil buat dia. Dan orang yang hasad ini awalnya, dia tidak ridha dan tidak qanaah terhadap pembagian Allah. Awal timbul sifat hasad itu apa? Karena ini. Dan syaitan senang sekali masukkan ini. Orang kalau hasad, jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala dan hancur dirinya. Kenapa? Karena menurut dia berhak, dia mulai menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai ngatur Allah. Dia berhak menerima satu nikmat, sedang Allah enggak berikan nikmat itu buat dia. Itu orang yang hasad. Jadi ngelihat apa saja di luar, dia dengki. Dan dia jauh dari apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman kepada Allah. Kalaulah dia beriman, enggak perlu hasad. Melihat kenikmatan ingin, itu wajar. Semua orang ingin kenikmatan. Apa yang bedakan orang hasad dengan tidak hasad? Yang tidak hasad, orang beriman, ketika melihat kenikmatan, dia meminta kepada Allah karena dia tahu Rabbnya Maha Kaya. Orang yang hasad gak kenal Allah Maha Kaya. Di dalam otaknya
Allah gak mau berikan dia suudzon kepada Allah, sehingga dia bergumam. Kalau orang yang beriman, mudah bagi dia, gak usah iri. Kepingin boleh, beda kepingin. Iri dalam bahasa Indonesia dengan hasad itu beda. Mungkin hasad bisa dibahasakan dengki. Jadi ingin, tapi dengan posisi negatif. Bukan ingin yang positif, bukan. Kalau ingin, semua ingin. Siapa di antara kita yang gak senang lihat kenikmatan? Senang, pasti mau. Jadi mau kenikmatan itu boleh, gak dilarang. Selama itu halal, selama itu baik, selama itu manfaat buat dirinya, atau selama itu mubah, gak apa-apa, gak masalah. Lihat sebuah kenikmatan, dia minta sama ya Allah, minta. Hatta dia mau minta mobil, sudah punya mobil 5, mau punya 6, gak masalah. Punya rumah 5, mau minta 7, masalah? Gak masalah. Kapan menjadi masalah? Kalau dia gak bersyukur atau dia dengki. Kalau sudah diberikan gak bersyukur atau dijalankan selain jalan Allah, atau kalau dia belum dapat dia dengki, jadi dia bergumam. Ini hasad yang pertama, yang hancur diri orang yang hasadnya saja. Akhirnya hidupnya pegal, hidupnya galau. Keluar rumah, bukannya semangat mencari rezeki Allah, apa? Yai'as, putus asa. Oh, si fulan punya ini, si fulan punya ini, saya gak punya. Sudah pegal terus hidupnya. Orang seperti ini kasihan, dia kena penyakit hati yang syaitan lemparkan kepada dia. Akhirnya setiap ketemu dia, mukanya subhanallah lesu terus. Isinya mengeluh terus. Isinya apa? Mengeluh. Lelah orang yang bertemu dengan dia, lelah. Tapi sampai batasan ini, kata Ibnu Qayyim, yang rusak cuma dirinya. Yang ini tidak sebahaya yang di ayat. Yang di ayat ini yang jenis kedua. Allah gak sebutkan wa min syarri hasadin, enggak. Wa min syarri hasad, enggak. Allah katakan wa min syarri hasid. Hasid itu pelaku, bukan kata sifat lagi. Hasid, hasad kata kerjanya, sifatnya hasad. Kalau hasid sudah pelakunya. Kalau sudah jadi pelaku, ada yang ditargetkan oleh dia. Ini jenis kedua. Dia hasadnya bukan umum, bukan general, bukan. Tapi sudah kepada si fulan. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita minta perlindungan dari orang yang hasad. Kenapa? Orang yang hasad, subhanallah, bisa terkena dampak seperti sihir dari matanya. Melihat kenikmatan yang kita dapatkan, dia gak sebut Masya Allah, dia pengen nikmat itu hilang dari kita. Subhanallah, timpahkan musibah kepada kita. Karena dia gak menyebut nama Allah, takjub atas nikmat yang kita dapatkan, kemudian kita tidak berzikir meminta perlindungan kepada Allah. Allah limpahkan apa? Musibah. Ini yang orang kampung di Indonesia dahulu atau orang daerah di Indonesia suka pakaikan anak kecil isim, tahu? Atau suka pakai apa? Kalung ada buntelan hitam, itu apa namanya? Isim, betul. Apa namanya? Ada yang lain namanya apa? Jimat. Beda lagi, kadang-kadang dipakai, yang sering kalau jimat biasanya dipakai orang dewasa dan lain sebagainya. Atau itu jimat, termasuk bagian dari jimat. Cuma dipakaikan anak kecil apa? Penangkal apa? Bahaya. Penangkal mata panas. Takut ada orang yang seneng, kata dia. Dilihat sama orang, akhirnya kenapa? Musibah. Cuman orang dahulu gak paham. Dia bukan lari kepada ayat Allah, dia paham terhadap apa? Dia lari kepada apa? Benda-benda yang Allah tidak syariatkan. Ya, ada dalam syariat Allah SWT. Padahal Allah turunkan ini penangkalnya. Meminta kepada Allah doa supaya gak terkena apa? Hasad, ain, mata panas. Jadi ain itu hak. Ain itu hak. Dan ain ini bisa menimpa seseorang dari orang yang paling dekat dengan dia. Bahaya ain ini. Ain ini bisa menimpa orang yang apa? Terdekat dengan dia. Terkadang ain ini enggak mesti hasad. Terkadang bisa jadi seorang bapak takjub melihat anaknya, namun tidak memuji Allah, anaknya kena musibah.
Bisa. Al-ainu haq. Maka kita suruh apa? Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang melihat kenikmatan kepada saudaranya, fal yubarik lahu. Atau kama qala, barang siapa melihat kenikmatan dalam saudaranya, suruh dimintakan keberkahan. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah apa? Berkahi dia. Dan ini bahaya, subhanallah. Orang yang hasad mungkin dia punya ain. Yang kedua, kalau tidak terkena dengan ainnya dia, ain tadi hampir mirip dengan sihir. Halus, tidak terlihat. Dengan takdir Allah, Allah takdirkan. Bisa jadi tindak tanduknya memacu dia, karena hasadnya ini memacu tindak tanduknya untuk mencelakai kita. Ketika dia sudah hasad sama si fulan tanpa alasan, tidak pernah ada masalah di antara dirinya dengan diri tetangganya, tidak ada masalah dirinya dengan diri orang yang dia hasadi. Cuman orang ini selalu dapat nikmat, bahkan mungkin gak kenal dia sama orang ini. Dan dia iri terhadap nikmat orang ini. Kalau sudah ditargetkan irinya kepada si fulan, dengkinya kepada si fulan, maka seluruh tindak tanduk yang dilakukan oleh orang ini, oleh objeknya, oleh si fulan, di mata orang yang hasid salah. Ngomong salah. Keluar rumah salah. Sedekah salah. Senyum berbuat baik sama dia salah. Semua tindak tanduknya nggak nyaman. Semuanya salah. Kenapa? Khalas. Yahsuduhu. Dia sudah hasud sama ini orang. Dengki sama ini orang. Semua yang dia lakukan nggak ada yang baik di matanya dia. Punya mobil baru, mungkin tangan pelakunya bisa. Datang dia bawa batu, digaret mobilnya. Kenapa? Khalas, hasid. Nggak ada yang membawa. Terkadang nggak kenal. Terkadang nggak kenal. Lihat fotonya, subhanallah, kita sekarang di zaman orang terus di media sosial apa? Update status hidupnya. Subhanallah, makan di sini update, makan di situ update. Dan ini salah satu apa? Musibah yang terjadi di zaman kita sekarang. Tidak mengapa seorang mungkin dia mau update ketika ada faidah yang dia dapatkan. Kalau orang berjualan mau gak mau dia publikasi, dia marketing. Tapi nggak ada hubungannya. La dunia dia dapat manfaat, wala akhirat dia dapat manfaat. Cuman kepuasan dirinya aja. Mau apa? Mau mengekspos dirinya. Mau memperlihatkan kenikmatan di dirinya. Padahal ini yang salah satu dilarang Rasulullah SAW. Seorang muslim hendak dia kitman. Kitman itu apa? Diam. Jangan banyak show off. Jangan banyak diperlihatkan apa semua yang Allah berikan kepada dia perlihatkan kepada makhluk. Yang melihat kita itu status sosialnya dan keadaannya berbeda-beda. Subhanallah, Islam ini bijak. Yang melihat kenikmatan kita itu orang yang berbeda-beda keadaannya. Ada orang yang sama-sama nikmat biasa. Ada orang yang lebih nikmat melihat kita apa? Belagu. Ada orang yang dalam keadaan tidak nikmat, hasad dia lihat. Ini undang hasad. Ketika tidak ada faidahnya, ketika tidak ada yang mendorong dia secara akhirat dan dunia untuk memperlihatkan sesuatu miliknya, maka di dalam Islam hendaklah seorang kitman, diam. Makanya sahabat Nabi, jarang hadis Nabi, kalau buka hadis Rasulullah SAW, riwayat dari sahabat, yang ngomongin harta pribadi. Jarang sekali. Gak banyak ngomong. Bukan berarti seorang gak boleh menikmati hidupnya, boleh. Datang seorang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan bajunya tuh lusuh. Jelek bajunya. Baju Nabi SAW bagus Nabi bajunya. Kadang-kadang orang mau bertakwa, mau apa? Mau jadi zuhud, terus kotor-kotoran, jelek-jelekan, gembel-gembelan. Lah Rasulullah SAW bagus bajunya. Wangi, pakai minyak wangi Rasulullah. Dia datang dalam keadaan bajunya lusuh. Kemudian Nabi tanya kepada dia, apa yang Allah berikan nikmat kepadamu? Dia bilang dari semua nikmat. Dia punya, subhanallah, dikasih ternak oleh Allah. Unta, sapi, kambing dia punya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya innallaha ahabba abdan. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba. Apabila Allah berikan nikmat, ada bekasnya. Maksudnya apa? Dinikmati oleh dia.
Enggak terus dia lus-lusan pakai baju yang bagus atau yang rapi. Rapi, bersih, itu milik semua orang. Kalau mewah, milik orang yang punya harta, tergantung kemewahannya. Tapi bersih, tampilannya rapi, itu semua orang bisa. Mungkin bajunya bisa yang sederhana, tapi tetap rapi, nyaman dilihat. Beda merasakan kenikmatan sama show off. Dia perlihatkan kenikmatannya. Dan ini apa? Di zaman sekarang musibah, kita ada media sosial dan lain sebagainya, kita perlihatkan. Punya anak, subhanallah. Anaknya dari bangun tidur sampai mau tidur, ditaruh di media sosial. Subhanallah, yang mau hasad sama dia mudah. Yang mau sihir dia mudah. Fotonya ada sudah, sihir foto anak. Melakukan ini dan itu, kemudian terus di media sosial. Tanpa ada manfaat. Beda kalau orang berdagang. Beda kalau orang dia berniaga. Dia harus memperlihatkan. Beda orang beramal, dapat titipan amanat, ada sumbangan masjid, diperlihatkan ini bangunan apa? Masjid. Karena ini amanat yang diberikan oleh orang-orang, diperlihatkan sebagai dokumentasi. Beda. Ini enggak. Seluruh hidupnya yang tidak ada kepentingan bagi orang lain untuk tahu, dia keluarkan. Dan ini memancing dia apa? Kepada kebahayaan yang Allah ajarkan kepada seorang muslim agar apa? Terhindar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari perbuatan orang yang sudah hasad, sudah dengki apabila dia sudah menargetkan targetnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah subhanallah makna dari surat Al-Falaq secara umum, yang kalau kita faham, subhanallah, seringkali orang tanya, apa doa supaya kita ini gak ketimpa musibah, Ustaz? Doa supaya hidup kita nyaman. Padahal setiap hari dia baca surat Al-Falaq, dia gak tahu. Tiap hari dia baca surat Al-Falaq, dia gak tahu. Apa doa supaya saya dilindungi oleh Allah? Setiap hari dia baca surat Al-Falaq, dia gak tahu. Ini yang Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang faham, berilmu dengan orang yang tidak apa? Tidak berilmu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan seluruh jamaah, bisa memahami ayat-ayat Allah ketika sholat juga menjadi lebih khusyuk karena faham maknanya, dan ketika membutuhkan pertolongan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu dia bahwasanya Allah mengajarkan ada beberapa bahaya yang mengincar mungkin bisa mengenai dirinya, dan dia telah membentengi dirinya dengan benteng yang paling aman, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.